Halo, apa kabar sahabat kecil? Sering kali mendapat kali lelah, kemudian anak pertama kan orang tuanya ini mau sehat ya. Ketika anak Anda semoga selalu sehat dan bahagia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa untuk menekan tombol subscribe dan juga menekan loncengnya. Like, comment, and share. Halo sahabat semua, semoga selalu sehat dan bahagia. Baru-baru ini saya mendapatkan inbox pesan masuk dari penonton di YouTube. Dia mempertanyakan bagaimana caranya membantu orang lain yang tidak mau dibantu. Ini agak repot saya jawabnya. Lah wong nggak mau dibantu kok mau dibantu. Jadi Allah saja dalam Al-Quran mengatakan Allah tidak akan mengubah nasib suatu kaum sebelum mereka mengubah apa yang ada dalam dirinya. Dari ayat itu sudah jelas bahwa orang tidak bisa mengubah orang lain. Bahkan Allah pun tidak bisa mengubah orang lain kalau bukan orang itu sendiri yang mengubahnya. Lalu apakah Allah nggak bisa? Ya bisa, nggak mungkin nggak bisa. Tapi dalam konteks ini Allah yang Maha Kuasa ingin memberitahu bahwa kalau kamu ingin berubah, kamu dulu yang ingin berubah. Jadi kalau kamu ingin berubah, ubahlah dulu dirimu sendiri. Nah itu yang paling penting. Jadi kembali ke pertanyaan tadi, bagaimana caranya membantu orang yang tidak mau dibantu? Kalau ada orang yang tidak mau dibantu, artinya dia tidak merasa bahwa apa yang dia lakukan, sikap dia, perkataan dia, perilaku dia, bukan masalah buat dirinya. Jadi orang ini sendiri tidak merasa bahwa dirinya bermasalah. Masalah itu apa sih? Masalah itu kalau seseorang merasa ada yang tidak nyaman dari apa yang sudah dia alami, apa yang sudah dia lakukan, atau hal-hal yang sudah terjadi. Itu berarti ada masalah. Tapi kalau ada orang yang melakukan bagi kita dianggap kesalahan atau persoalan, tapi bagi dia tidak masalah, ya terus kita mau ngomong gimana? Kita mau apa, ya kan? Terus gimana Pak kalau orang itu adalah keluarga dekat kita? Nah, kalau kita fokus ingin mengubah orang lain, ini tidak mudah. Dan boleh dikatakan sangat tidak mudah. Yang perlu dilakukan adalah ubah diri Anda sendiri dulu. Ubah diri kita sendiri dulu. Kalau kita berubah, sikap kita yang berubah terhadap orang lain, sikap kita yang lebih baik terhadap orang lain, maka kemungkinan besar ada peluang orang lain itu akan berubah mengikuti apa yang sudah kita lakukan. Dalam teori energi yang dikembangkan oleh David Hawkins, dia menyampaikan bahwa orang yang energinya maksimal itu bisa mempengaruhi orang yang energinya kurang maksimal. Orang yang energinya misalnya 10 pangkat 500 yang sedang cinta dan bahagia misalnya penuh dengan energi yang luar biasa, itu bisa mempengaruhi orang yang energinya lemah, yang di bawah 200 ya, yang energinya kurang positif. Nah, caranya untuk membantu orang lain yaitu tingkatkan energi kita, perbaiki energi kita. Dengan demikian maka orang lain yang akan ditarik untuk mengalami perubahan yang sama. Dalam banyak hal, saat kami menjalani proses hipnoterapi, seringkali ada pasangan yang membawa suaminya atau membawa istrinya dan meminta kami para hipnoterapis untuk melakukan terapi terhadap pasangannya. Tentu dengan tegas saya katakan tidak bisa. Kenapa? Karena pasangannya sendiri tidak mau berubah. Bagaimana mungkin saya bisa membantu orang lain untuk berubah? Lalu bagaimana caranya? Saya minta salah satu pasangan yang ingin berubah untuk fokus mengubah dirinya sendiri. Jadi belum lama ini saya membantu ada seorang wanita yang mengeluhkan sikap suaminya. Dan dia ingin agar suaminya diterapi. Saya sudah komunikasi dengan suaminya di ruangan ini. Suaminya bilang, saya nggak ada masalah Pak. Ya, saya nggak ada masalah. Jadi bagi istrinya itu masalah, bagi suaminya itu bukan masalah. Ini kan sudah nggak sinkron ya.
Pendek kata, suaminya nggak mau diterapi, ya sudah, keluar dari ruangan ini. Saya kemudian ketemu dengan istrinya dan kita komunikasi, kita sampaikan bahwa kalau ibu ingin mengubah suaminya, tidak mungkin bisa. Yang perlu dilakukan adalah silakan ibu mengubah diri sendiri, perbaiki diri sendiri, tingkatkan energi diri sendiri, dan akhirnya sang istri ini mau diterapi, bersedia diterapi, dan dalam prosesnya saya mendapat kabar dari WA, ternyata suaminya berubah jauh lebih baik. Tuh kan? Ketika istrinya yang berubah, ketika pasangannya yang berubah, maka pasangan yang lain yang tadinya tidak mau, kena tarikan energi yang positif, dan akhirnya dua-duanya bisa berubah. Apalagi di kemudian hari, suaminya pun akhirnya mau untuk menjalani terapi yang sama, untuk membereskan hal-hal yang tidak nyaman dari kedua pasangan ini. Sehingga kami kemudian memperkuat ikatan kedua pasangan ini agar semakin kuat, semakin kokoh, dan kehidupan rumah tangganya semakin baik. Itu saja video kali ini, mudah-mudahan memberikan manfaat. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat dan bahagia.